Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Amri Ilma. Di video kali ini kita akan melanjutkan membaca terjemahan Al-Quran Bahasa Indonesia di Juz 14. Sebagai bagian dari seri membaca 30 juz arti dari Al-Quran selama 30 hari bulan Ramadan. Pertama-tama saya ingin mengingatkan diri saya sendiri bahwa Al-Quran itu harus dipelajari dan ditadaburi. Namun karena saya juga baru memulai perjalanan ini, masih awam dan juga saya belum pernah membaca arti dari Al-Quran dari awal hingga akhir, ini merupakan langkah awal dan juga ini saya lakukan untuk memaksa diri saya agar saya bisa membaca seluruh terjemahan Al-Quran. Sebelum kemudian nanti mudah-mudahan kita juga bisa mempelajari tafsirnya atau pemahaman terhadap ayat-ayat yang di dalam Al-Quran dan juga tadabur atau merenungi Al-Quran berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita mulai episode kali ini dengan pertama membaca doa untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa agar dimudahkan dalam mempelajari Al-Quran. Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu umatik. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak hambamu yang laki-laki dan anak hambamu yang perempuan. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madhin fiyya hukmuk, hukummu berlaku padaku. Adlu fiyya qada'uk, ketetapanmu kepadaku adalah adil. As'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadam min khalqik, au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indik. Aku memohon kepadamu dengan setiap nama yang menjadi milikmu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada seseorang dari makhlukmu, atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikan Al-Quran sebagai musim semi penyejuk bagi hatiku. Wa nura sadri, cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, pelipur kesedihanku. Wa zahaba hammi, dan penghilang kegelisahanku. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang kita akan merekap sedikit apa yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yaitu mengenai di dalam juz ke-13 ya. Jadi sebelumnya di juz 13 ada 3 surat, akhir dari surat Yusuf, surat Ar-Ra'd, dan juga ada surat Ibrahim. Di mana di akhir surat Yusuf itu ada kisah panjang Nabi Yusuf kemudian berakhir dan disimpulkan dengan sangat indah. Jadi setelah melewati berbagai pengkhianatan, perbudakan, dan juga dipenjara, ia akhirnya berhasil meraih kekuasaan tinggi di Mesir sebagai menteri ekonomi. Namun puncak kekuatan Yusuf yang sebenarnya bukanlah pada jabatannya, melainkan pada kebesaran hatinya memaafkan saudara-saudaranya tanpa syarat, di saat ia memiliki kekuasaan penuh untuk membalas dendam. Kemudian masuk ke dalam surat Ar-Ra'd. Setelah kita menyaksikan kisah drama manusia, yaitu kisah hidup Nabi Yusuf, Al-Quran menegaskan sebuah resep psikologis yang abadi, yaitu bahwa jabatan, kekayaan, atau terbalasnya dendam tidak akan pernah memberikan ketenangan batin yang sejati. Hati manusia itu baru hanya akan benar-benar tentram jika kita bisa mengingat Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalamnya juga terdapat perumpamaan antara yang al-haq, kebenaran, dan juga al-batil atau keburukan, kejahatan. Itu diibaratkan melalui sebuah fenomena alam, di mana kebohongan atau keburukan itu seperti buih kotor yang berada di atas arus sungai. Ia mungkin tampak besar, menutupi permukaan, dan juga berisik, tetapi ia tidak punya bobot dan akan segera lenyap, dihempaskan oleh angin dan ombak. Sebaliknya, kebenaran itu adalah seperti air jernih yang berada di bawahnya. Ia mengalir tenang, berbobot, dan terus memberikan kehidupan bagi sekitarnya.
Kemudian di dalam surat Ibrahim terdapat keyakinan dan prinsip hidup yang diibaratkan seperti pohon yang baik. Akarnya menancap kuat ke dalam tanah sehingga tidak mudah goyah oleh badai ataupun berbagai macam tren zaman. Sementara cabang-cabangnya menjulang ke langit, memberikan buah kemanfaatan secara konsisten bagi orang-orang di sekitarnya. Kemudian di dalamnya juga terdapat bagaimana setan itu di akhirat memberikan argumen gitu ya, bahwa setan itu memberikan godaan seburuk apapun kepada manusia, namun tidak punya kekuatan fisik untuk memaksa manusia. Setan akan berlepas tangan dan menyatakan bahwa manusialah yang secara sadar memilih untuk mengikuti godaan tersebut. Jadi ini juga merupakan teguran kepada manusia agar berhenti mencari kambing hitam atas kesalahan yang sebenarnya kita buat sendiri. Dan secara keseluruhan, juz 13 tersebut mengajarkan bahwa jiwa yang pemaaf, hati yang tenang, dan prinsip yang mengakar kuat itu adalah kunci untuk bertahan menghadapi segala dinamika kehidupan. Sekarang kita memasuki juz ke-14, di mana kita pertama akan mempelajari strukturnya terlebih dahulu ya. Kita bedah dulu bagaimana struktur dan konteks yang ada di dalam juz 14 ini. Jadi juz 14 itu terdiri dari 2 surat secara utuh, yaitu surat Al-Hijr dan surat An-Nahl. Pertama surat Al-Hijr. Al-Hijr itu artinya adalah lembah berbatu. Ini merujuk pada wilayah tempat tinggal kaum Samud, yaitu umatnya Nabi Soleh, yang memahat gunung-gunung batu menjadi rumah mewah, namun akhirnya dihancurkan karena kesombongan mereka. Kemudian surat ini sendiri adalah surat Makkiyah atau surat yang turun di Mekah, turun pada masa yang sangat sulit bagi Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menghadapi ejekan, penolakan, dan intimidasi yang luar biasa hebat dari kaum musyrik Mekah. Surat ini hadir sebagai penghibur dan juga penguat mental bagi beliau. Di dalamnya ada beberapa kelompok ayat 1-25 dimulai dengan penegasan bahwa wajar apabila membawa kebenaran itu kemudian ditertawakan. Namun Allah memberikan jaminan di ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang akan memeliharanya. Jadi ini adalah jaminan atau garansi dari Allah bahwa kebenaran itu tidak bisa dipadamkan oleh ejekan manusia dan jaminan penjagaan Al-Quran sampai kapanpun. Kemudian di ayat 26-44 menceritakan kembali mengenai awal kesombongan dari iblis gitu ya. Jadi menceritakan kembali kisah penciptaan manusia dan iblis. Kemudian iblis menolak sujud karena merasa lebih baik diciptakan dari api sedangkan manusia dari tanah. Namun Allah menjamin bahwa iblis tidak akan memiliki kuasa atas manusia-manusia yang hatinya tulus atau ikhlas. Kemudian di ayat 44-77 menceritakan kisah malaikat yang datang membawa 2 kabar sekaligus. Jadi ada kabar gembira, yaitu kelahiran anak untuk Nabi Ibrahim, dan juga kabar tentang azab kehancuran untuk kaum Nabi Lut yang menyimpang secara moral. Kemudian di bagian terakhirnya, ayat 78-99, itu menceritakan kaum Samud yang merasa aman berlindung di balik rumah batu mereka. Ya, jadi ini kisah penduduk Al-Hijr, yaitu tadi ya, Al-Hijr berarti adalah lembah berbatu. Namun mereka merasa aman berlindung di balik rumah batu mereka, namun tetap hancur oleh suara yang menggemparkan. Dan surat ini ditutup dengan resep psikologis yang sangat indah bagi Nabi Muhammad SAW saat dada terasa sesak karena omongan buruk orang lain. Maka Al-Quran memberitahu, bertasbihlah memuji Tuhanmu. Jadilah orang yang sujud dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian atau keyakinan. Kemudian nanti akan kita lanjutkan memasuki surat yang kedua di juz 14, yaitu surat An-Nahl, yang artinya adalah lebah. Lebah di surat ini diabadikan menjadi nama surat karena serangga kecil ini menerima wahyu atau instruksi dari Allah untuk menghasilkan madu yang bisa menyembuhkan manusia. Dan surat ini mayoritas diturunkan di Mekah dengan beberapa ayat di bagian akhirnya yang turun di Madinah. Dan surat ini sering juga disebut oleh para ulama sebagai surat An-Ni'am atau surat kenikmatan. Kenapa? Karena dari awal hingga akhir surat
Itu surat ini mengabsen daftar fasilitas yang Allah berikan gratis kepada manusia agar manusia pandai bersyukur. Jadi ada beberapa kelompok ayatnya, ayat 1 sampai 21, Allah memaparkan berbagai fasilitas yang telah disediakan. Sangat detail nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia, mulai dari penciptaan langit, bumi, hewan ternak, sebagai pakaian, makanan, kendaraan, terus kemudian juga ada air hujan, tumbuh-tumbuhan, hingga bintang-bintang sebagai petunjuk arah di malam hari. Kemudian ayat 22-40 menjelaskan dua tipe manusia, mereka yang sombong dan menolak kebenaran, dan akhirnya mendapat kehinaan, dan juga mereka yang bertakwa, mendapat balasan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di ayat 41-69, dijelaskan mengenai kebesaran Allah pada hal-hal mikroskopis, yaitu bagaimana susu binatang ternak itu bisa keluar bersih di antara kotoran dan darah. Dan puncaknya menceritakan lebah yang diperintahkan membuat sarang. Sarangnya sangat presisi dan menghasilkan madu yang bisa menjadikan obat penyembuh bagi manusia. Kemudian ayat 70-111 membahas siklus umur manusia, dari mulai kuat sampai akhirnya menjadi lemah dan pikun. Jadi perumpamaan antara orang yang merdeka dan budak, serta menetapkan aturan dasar tentang apa yang halal, yang baik, dan apa yang haram atau buruk untuk dikonsumsi. Terakhir, ayat 112-128 itu memberikan contoh sebuah negeri yang asalnya itu aman, tentram, makmur, namun penduduknya kufur, tidak bersyukur atas nikmat tersebut. Sehingga Allah akhirnya menimpakan kelaparan dan juga ketakutan. Surat ini ditutup dengan pedoman cara mengajak orang kepada kebaikan, yaitu cara berdakwah. Harus dengan hikmah, kebijaksanaan, pelajaran yang baik, dan juga diskusi yang elegan. Ya, jadi demikian sedikit preview mengenai isi dari juz ke-14. Baik, sekarang akan kita lanjutkan dengan membaca juz 14, kita mulai dari surat Al-Hijr ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Alif lam ra, surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an yang memberi penjelasan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Biarlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar orang yang gila." Footnote, kata-kata ini diucapkan oleh orang kafir Mekah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai ejekan. "Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar? Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab dan mereka ketika itu tidak diberi penangguhan. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya." Ya, footnote, ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Dan memang sudah dibuktikan. Banyak ada Al-Quran yang disimpan di museum ya, seperti di Birmingham Museum itu sudah di carbon dated dan itu dibuktikan berasal dari zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sudah terbukti bahwa Al-Quran ini terjaga kemurniannya dan sama persis. Jadi kita mulai, ini saya akan catat ayat-ayat pentingnya di dalam surat Al-Hijr pertama akan saya catat di ayat 9 ya. Ayat 9. Jaminan kemurnian Al-Quran. Kita lanjutkan ayat 10. Dan sungguh
kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa. Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu. Footnote, sunatullah di sini adalah membinasakan orang yang mendustakan Rasul. Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Dan sungguh kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terlihat indah bagi orang yang memandangnya. Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk. Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dikejar oleh semburan api yang terang. Dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Footnote, khazanahnya adalah segala sesuatu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri kamu minum dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi. Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh dia maha bijaksana, maha mengetahui. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Footnote, sujud di sini bukanlah menyembah, tetapi sebagai penghormatan. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu. Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, sampai hari yang ditentukan atau hari kiamat. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ini ayat 39-40. Ini adalah janji iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis akan menampakkan indah suatu kejahatan bagi kita nih di bumi, dan akan berjanji akan menyesatkan manusia semuanya. Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir. Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat. Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan, "Salam." Dia Ibrahim berkata, "Kami benar-benar merasa takut kepadamu." Mereka berkata, "Janganlah engkau merasa takut, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak." Ibrahim berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut, lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?" Mereka menjawab, "Kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa." Ibrahim berkata, "Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat." Ibrahim berkata, "Apakah perkara pentingmu, wahai para utusan?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kecuali para pengikut Lut. Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya." Maka ketika urusan itu datang kepada para pengikut Lut, Lut berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar. Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu. Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu." Ini menceritakan tentang kota Sodom yang terletak di pantai Laut Tengah. Lut berkata, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina." Mereka berkata, "Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?" Footnote, mereka berbuat homoseksual dengan tamu-tamu itu, dan mereka memang telah pernah mengancam Lut agar tidak menghalangi mereka berbuat demikian. Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku, nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat." Allah berfirman, "Demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan kesesatan." Footnote, orang Arab biasa bersumpah dengan umur seseorang. Di sini Allah bersumpah dengan umur atau kehidupan Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan beliau. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zolim. Footnote, penduduk Aikah adalah kaum Syu'aib. Aikah adalah tempat yang berhutan di daerah Madian. Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya, yakni kota kaum Lut dan Aikah. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka. Footnote, penduduk kota Hijr adalah kaum Samud. Hijr itu adalah tempat yang terletak di Wadi Qura antara Madinah dan Suriah.
Dan yang dimaksud dengan rasul-rasul di sini adalah Nabi Soleh. Mestinya di sini disebut rasul, tetapi disebut rasul-rasul atau dalam bentuk jamak karena mendustakan seorang rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Lanjut, ayat 81. Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari. Footnote, peristiwa itu terjadi pada hari keempat, setelah datangnya peringatan kepada mereka. Lanjutkan ya, sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Sungguh Tuhanmu dialah yang maha pencipta, maha mengetahui. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung. Footnote, yang dimaksud 7 ayat yang dibaca berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Sebagian mufasir mengatakan 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-A'raf, Al-An'am, dan Al-Anfal atau At-Taubah. Lanjut ayat 88, jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman. Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas. Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah. Footnote, orang-orang yang memilah-milah kitab Allah adalah orang yang menerima sebagian isi kitab dan menolak sebagian yang lain. Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi. Footnote, yakni orang Yahudi dan Nasrani yang membagi Al-Quran. Ada bagian yang mereka percayai dan ada pula bagian yang mereka ingkari. Ayat 92. Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, sholat. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan surat Al-Hijr. Kita lanjutkan dengan membaca terjemahan surat An-Nahl, artinya lebah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Allah pasti datang, maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia daripada apa yang mereka persekutukan. Footnote, ketetapan Allah di sini maksudnya adalah hari kiamat yang telah diancamkan kepada orang musyrik. Dan orang musyrik itu meminta datangnya hari kiamat dipercepat. Jadi kayak seperti menantang gitu ya. Ya, lanjut ayat kedua. Dia menurunkan para malaikat membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia dari mani, ternyata dia menjadi pembantah yang nyata. Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh keindahan padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan.
dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Footnote, bagal adalah peranakan kuda dengan keledai. Ayat 9, dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu menggembalakan ternakmu. Dengan air hujan itu, Dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Dia juga mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Dan Dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dan Dia menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu tampakkan. Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong. Dan apabila dikatakan kepada mereka, apa yang telah diturunkan Tuhanmu? Mereka menjawab, dongeng-dongeng orang terdahulu. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu. Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari pondasinya, lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas, dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat, dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir, yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, 'Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun.' Malaikat menjawab, 'Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.' Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa,
apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga Aden yang mereka masuki, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka, para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Tidak ada yang ditunggu mereka, orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzolimi mereka, justru merekalah yang selalu menzolimi diri mereka sendiri. Footnote, datangnya para malaikat kepada mereka adalah kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Atau datangnya perintah Tuhanmu itu adalah kedatangan azab dari Allah untuk memusnahkan mereka. Selanjutnya, maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokkan. Dan orang-orang musyrik berkata, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas? Dan sungguh, kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perlihatkanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong. Dan mereka bersumpah atas nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Agar Dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui, yaitu orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat, dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan. Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana dibendamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari? Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu? Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa? Maka sungguh Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak, bernyawa, dan juga para malaikat. Dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.
Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, tadi ayat 49 dan 50 surat An-Nahl merupakan ayat sajadah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita lanjutkan ayat 51. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Dan miliknya segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Saya catat dulu ya. Ayat 52. Jangan takut kepada selain Allah. Ayat 53-nya, apabila hanya meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. 54. Kemudian apabila Dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu, kelak kamu akan mengetahui akibatnya. Dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, yaitu anak laki-laki. Footnote, mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak perempuan, yaitu para malaikat, karena mereka sangat benci kepada anak perempuan, sebagaimana tersebut dalam ayat-ayat berikutnya. 58. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu. Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana. Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga setan menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran. Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada di dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh,
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah maha mengetahui, maha kuasa. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi dan tidak akan sanggup berbuat apapun. Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh Allah maha mengetahui, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain, yang tak berdaya untuk berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala pujian hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Footnote, maksud dari perumpamaan ini adalah untuk membantah orang musyrik yang menyamakan Allah yang memberi rezeki dengan berhala-berhala yang tidak berdaya untuk memberi rezeki. Dan Allah juga membuat perumpamaan, dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia suruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan pada waktu kamu bermukim. Dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing. Alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan rahmat Allah dengan tenang. Hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Footnote, maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak dapat memberi taufik dan hidayah kepada seseorang hingga dia beriman. Tugas Nabi hanyalah menyampaikan amanat dari Allah dengan terang dan jelas. 83. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi Rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang kafir untuk membela diri dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan. Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab,
maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan. Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta." Footnote, yang dimaksud dengan sekutu adalah apa yang mereka sembah selain Allah atau setan yang menganjurkan mereka menyembah berhala. Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan. Orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dibintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Footnote, satu golongan lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Jadi kaum muslimin yang jumlahnya masih sedikit, itu telah mengadakan perjanjian yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW pada waktu mereka melihat orang Quraisy berjumlah banyak dan berpengalaman cukup. Lalu timbullah keinginan mereka untuk membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad. Maka perbuatan yang demikian itu dilarang oleh Allah di dalam ayat ini. 93. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar. Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ini jaminan dari Allah ya, ayat 96. Bahwa Allah akan membalas lebih besar daripada Allah akan membalas dengan pahala yang lebih besar daripada yang orang kerjakan dengan sabar. Ya, ini another risk equation, rumus rezeki. Ya, apa yang ada di sisi kita akan lenyap, tapi apa yang ada di sisi Allah itu adalah kekal. Jadi di sini Allah menjamin akan memberikan balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang sudah mereka kerjakan. Ini sama ya dengan apa yang sudah kita
baca terjemahannya di beberapa episode sebelumnya, bahwa jika orang mengerjakan kebaikan, balasannya itu 10 kali lipat. Tapi jika orang mengerjakan keburukan, maka balasannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi sebenarnya secara rumus, nikmat dan pahala yang diberikan oleh Allah, itu seharusnya sewajarnya itu timbangan kita di akhirat nanti akan lebih berat kebaikan daripada keburukan. Karena ketika kita berbuat baik dibalasnya berkali-kali lipat, sedangkan kalau keburukan dibalasnya sesuai dengan yang dikerjakan. Maka mudah-mudahan kita bisa termasuk golongan orang yang timbangan kebaikan kita bisa lebih berat daripada timbangan keburukan kita. Dan di ayat 96 surat An-Nahl ini pun juga sudah dijamin oleh Allah ya, bahwa hanya apa yang ada di sisi Allah adalah kekal, dan Allah akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Lanjut ya, ayat 97. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Footnote, ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama, dan bahwa amal kebaikan itu harus disertai dengan iman. Jadi ayat 97, lagi-lagi ada jaminan dari Allah atas jaminan balasan dari mengerjakan kebajikan bagi orang beriman. Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya, sebelum baca Al-Quran, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Ayat 100, pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui. Katakanlah, Ruhul Kudus, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Footnote, bahasa Ajam adalah bahasa selain Arab dan dapat juga berarti bahwa bahasa Arab yang tidak baik, karena orang yang dituduh mengajar Muhammad SAW itu bukan orang Arab dan hanya tahu sedikit bahasa Arab. 104. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap dalam keadaan beriman. Dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizolimi, dirugikan. Ayat 111. Setiap orang harus membela dirinya sendiri di akhirat kelak. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan suatu negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segala tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana, kelaparan, dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena mengingkarinya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzolimi mereka, justru merekalah yang menzolimi diri sendiri. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Hanif adalah orang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. 121. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Footnote, menghormati hari Sabtu adalah dengan cara memperbanyak ibadah dan amal soleh serta meninggalkan pekerjaan rutin ya. Ini diwajibkan bagi orang Yahudi terdahulu. 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang bersabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.
Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah menyelesaikan membaca terjemahan Al-Quran Bahasa Indonesia Juz 14, yaitu ada surat Al-Hijr dan juga surat An-Nahl. Sebelum ditutup, saya akan sedikit menyimpulkan mengenai Juz 14 ini ya. Jadi setelah tadi sama-sama kita baca, kita melihat bahwa di Juz 14 ini ada transisi dari surat Al-Hijr ke surat An-Nahl, di mana surat Al-Hijr itu banyak berisi peringatan, kehancuran bangsa-bangsa masa lalu, seperti penduduk Al-Hijr dan juga kaum Lut, dan teguran keras bagi mereka yang keras kepala. Setelah itu, akal kita diguncang oleh ketakutan akan azab tersebut. Kemudian Allah membalik halamannya ke surat An-Nahl yang mendinginkan suasana dan menyebutkan berbagai nikmat indah yang telah diberikan Allah kepada manusia, seperti hujan, madu, susu, bintang. Jadi, ini memperlihatkan bahwa Allah tidak hanya berkuasa untuk menghancurkan seperti yang di surat Al-Hijr, namun juga Allah lebih suka memberi nikmat dan juga merawat, seperti yang ada di dalam surat An-Nahl. Ya. Kemudian ada beberapa pelajaran juga yang bisa kita ambil dari Juz 14 ini. Jadi di penutup surat Al-Hijr, Allah memberikan solusi ketika dada terasa sesak akibat hinaan, ejekan, atau tekanan berat dari lingkungan sekitar. Obatnya bukan membalas keburukan dengan keburukan, melainkan dengan memperbanyak tasbih, mengingat kebesaran Tuhan, dan memperbanyak sujud. Jadi, kedekatan spiritual kita dengan Allah inilah yang akan menetralisir stres dan mengembalikan ketenangan jiwa. Kemudian, yang kedua, surat An-Nahl, yaitu surat kenikmatan, itu menampar kesombongan manusia dengan menderetkan berbagai fasilitas dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia secara gratis ya. Mulai dari sistem air hujan, hembusan angin, hewan ternak untuk pakaian, makanan, kendaraan, hingga bintang sebagai petunjuk jalan di malam hari. Jadi, surat ini memaksa manusia untuk sadar, untuk mengakui bahwa sehebat apapun pencapaian kita dalam hidup, bahwa hidup kita itu sepenuhnya bergantung pada satu ekosistem yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pelajaran kedua ini adalah menyadarkan kita terhadap fasilitas hidup yang telah banyak sekali kita nikmati selama ini. Kemudian pelajaran yang ketiga, di dalamnya juga ada penyembuhan, sesuatu yang bisa menyembuhkan manusia, baik itu jiwanya maupun raganya. Jadi Juz 14 ini memberikan resep penyembuhan yang komplit. Jika di surat Al-Hijr, fokusnya itu adalah menyembuhkan penyakit psikologis dan mental melalui ibadah, maka di dalam surat An-Nahl itu menyoroti penyembuhan fisik melalui keajaiban alam, yaitu adalah lebah yang diperintahkan untuk memproduksi madu sebagai obat bagi manusia. Ya, jadi hikmah ketiga, ada penyembuhan, baik itu penyembuhan jiwa kita maupun raga kita. Dan yang keempat, hikmahnya juga adalah di sini diberikan etika dalam menyampaikan kebenaran atau berdakwah. Jadi, Juz 14 ini ditutup dengan standar yang sangat elegan, ya, SOP yang sangat elegan dalam berdakwah atau menasihati orang lain. Jadi, kebaikan itu tidak boleh disampaikan dengan cara yang kasar. Harus menggunakan hikmah, kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi yang mendengar, kemudian nasihat yang bisa menyentuh hati, dan apabila harus terjadi perdebatan, maka harus dilakukan dengan cara yang
paling sopan dan argumentatif, bukan dengan cara mencaci maki seseorang. Ya, jadi secara keseluruhan juz 14 ini mengajarkan bahwa benteng terkuat untuk menghadapi kerasnya penolakan dan ujian hidup di dalam surat Al-Hijr itu adalah dengan memperbanyak rasa syukur atas nikmat-nikmat yang sering kita lupakan, yang dibeberkan di dalam surat An-Nahl. Demikian, di video kali ini kita telah menyelesaikan membaca terjemahan juz 14. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk membaca juz 15 yang di dalamnya terdapat surat Al-Isra dan juga surat pertengahan Al-Quran, yaitu surat Al-Kahfi. Jangan lewatkan juz selanjutnya karena di dalam surat Al-Kahfi ini sangat menarik, akan ada 4 ujian untuk manusia. Terima kasih banyak. Segala kesalahan datangnya dari diri saya sendiri dan yang segala yang benar datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf apabila ada kesalahan di video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.